Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video keempat ya, dimana di dalam video keempat ini kita akan ngebahas tentang istilah yang ada di dalam email marketing gitu ya. Ini penting, kenapa? Agar kedepannya teman-teman nggak kesulitan gitu ya menangkap dan memahami materi tentang email marketing. Jadi saya rasa mengenal istilah ini juga kadang menjadi sebuah permasalahan yang sepele tapi juga bisa berakibat fatal gitu ya. Nah, di sini kita akan ngebahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah autoresponder. Ya, autoresponder ini sebuah fitur yang ada di dalam tool email marketing yang fungsi dan tujuannya adalah untuk balasan otomatis, gitu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan autoresponder itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah pakai kirim email, misalkan di sini ada menu autoresponder. Oke. Terus di sini ada semacam form gitu ya, semacam form. Jadi misalkan ini saya oke, saya buka halaman ini aja. Nah, ketika saya mengisi kolom ini gitu ya, mengisi kolom ini dan mengisi nama dan email, akan langsung mendapatkan balasan email gitu ya. Nah, itu adalah autoresponder. Oke. Yang kedua adalah broadcast. Nah, broadcast itu di sini jadi broadcast itu berbeda dengan autoresponder. Kalau broadcast itu kita lakukan secara manual, kadang juga di schedule sih. Itu sistemnya adalah sama seperti kita misalkan broadcast WA, broadcast kalau dulu ada BBM, sama seperti itu. Tapi yang dikirimkan itu banyak dan kepada satu persatu email. Nah, ini dilakukan dengan tool email marketing, bukan menggunakan misalkan aplikasi Gmail di input satu persatu gitu ya, bukan seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah list gitu ya. Nah, di dalam email marketing itu ada namanya list gitu ya. List seperti ini. Oke, list free WA marketing 2020. List free nama listnya. Jadi tiap kategori listnya. List pembeli produk A, pembeli produk B, pembeli produk C dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah list. Kemudian buyer list. Nah, dan juga freebie list. Buyer list dan freebie list itu adalah sebuah kategori list yang dibedakan berdasarkan cara seseorang menjadi subscriber email marketing kita, email database kita itu melalui cara berbayar atau gratis gitu ya. Di sini teman-teman kalau lihat ada premium email mastery gitu ya. Nah, ini berarti di sini adalah list premiumnya gitu ya. Jadi orang untuk menjadi list database di sini gitu ya, itu harus bayar dulu. Misalkan beli produk gitu. Kemudian ada free IG marketing lead magnet. Nah, di sini artinya orang bisa masuk ke dalam database ini menjadi list ya, subscriber kita kalau dia mendownload misalkan ebook seperti ini. Ya, ini adalah freebie list. Jadi itulah perbedaan freebie dan buyer list. Terus opt-in dan juga lead magnet. Oke. Nah, di sini ada opt-in dan juga lead magnet. Opt-in itu kurang lebih seperti ini. Jadi opt-in itu adalah sebuah kolom yang di mana di situ biasanya secara umum standarnya adalah nama dan juga email gitu ya. Tapi ada beberapa yang sekarang mulai mengcustomize, ada nomor HP, terus data sosmed dan sebagainya. Nah, itu adalah opt-in gitu ya, opt-in. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah lead magnet. Nah, ini ada e-book gitu ya, e-book cara mendapatkan 27 juta dalam 48 jam tanpa iklan, tanpa produk. Nah, ini adalah lead magnet, e-book ini. Jadi lead magnet itu adalah sesuatu yang menjadi eh, daya tarik seseorang untuk masuk ke dalam list database kita, gitu ya. Yang selanjutnya adalah single opt-in. Nah, single opt-in itu ketika ada orang mengisi data di sini, misalkan seperti ini,
Nah, di sini misalkan saya mengisi data, kemudian langsung masuk ke dalam list saya, gitu ya, langsung masuk ke dalam list database-nya, tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu, itu biasanya single opt-in, gitu ya. Nah, yang selanjutnya dari single opt-in tentu saja ada double opt-in. Bedanya kalau double opt-in itu adalah ketika orang sudah mengisi nama dan email kayak barusan, dia masih harus konfirmasi. Jadi dia tidak langsung menjadi list kita, dia harus konfirmasi dulu. Nah, single dan juga double opt-in ini biasanya berpengaruh kepada kualitas sebuah database, ya. Yang ke-10 ada sequencing atau sequence. Biasanya sequence ini bertujuan untuk membuat sebuah apa ya, susunan gitu ya, susunan untuk konten di dalam email. Gitu ya, misalkan konten susunannya sequencingnya untuk sequencing education misalkan. Nah itu biasanya sequencingnya disusun dengan cara menyusun pada hari A, B, C itu emailnya akan diisi berbeda-beda. Nah seperti ini adalah sequencing gitu ya. Ini sequence-nya berbeda-beda. Oke. Nah kemudian ada funnel. Nah funnel ini juga mirip dengan sequencing sebenarnya, cuman funnel ini lebih ke arah sellingnya, penjualannya, gitu ya. Kalau sequencing itu lebih ke umum. Oke. Terus ada subscriber dan juga unsubscriber. Nah, subscriber itu adalah list kita. Berapa jumlah list yang kita miliki? Berapa orang yang subscribe itu kita itu ada berapa? Nah, itu di sini biasanya ada keterangannya. Misalkan seperti itu. Terus kalau unsubscriber itu siapa? Nah, unsubscriber itu misalkan saya masuk ke dalam email Cvizu ini ya. Nah, kemudian saya klik unsubscribe. Oke, di sini itu maka saya seorang unsubscriber, orang yang berhenti berlangganan email database list kita. Terus ada traffic source, itu adalah sumber traffic atau tempat kita promosi. Kemudian ada thank you dan juga confirmation page. Nah, thank you page ini adalah tempat di mana setelah orang mengkonfirmasi opt-in database listnya, dia akan diarahkan ke dalam thank you page. Kalau confirmation page ini khusus untuk biasanya double opt-in. Jadi halaman khusus untuk mengkonfirmasi orang setelah masuk ke database list kita. Oke, jadi begitulah. Lumayan banyak ya kamusnya. Itu baru sebagian. Masih banyak lagi. Nanti pasti teman-teman akan menemukan banyak hal baru di dalam email marketing ini. Oke, dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.